Megawati Hangestri diputus kontrak gegara sepelekan 3 hari yang diminta klub Manisa. Langit Manisa sore itu tampak berat. Mendung bergulung seperti menahan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Ia menahan luka, kecewa, dan kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sebuah ruang rapat sederhana di kantor Manisa BBSK, keputusan besar itu diambil. Keputusan yang menggetarkan hati jutaan pecinta voli, bukan hanya di Turki, tapi juga di tanah air Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron Indonesia, resmi diputus kontraknya oleh klub Manisa BBSK. Sebuah kabar yang datang seperti petir di siang bolong. Tak ada yang menyangka hubungan yang baru seumur jagung itu harus berakhir dengan cara seperti ini. Dingin, kaku, dan penuh perasaan pahit di antara dua pihak yang sebenarnya sama-sama saling menghormati. Dari keterangan resmi klub Manisa BBSK yang dirilis di akun resmi mereka, disebutkan, pemain tim bola voli A klub kami, Megawati Hangestri Pertiwi, telah melakukan perjalanan ke negara asalnya, Indonesia, sebagai bagian dari turnamen Livoli Divisi Utama 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam kontraknya. Namun meskipun ia diharuskan untuk bergabung kembali 3 hari setelah berakhirnya turnamen, pemain tersebut gagal memenuhi kewajibannya dan meminta agar kontraknya diakhiri. Proses tersebut dievaluasi demi kepentingan terbaik klub kami, dan kontrak diakhiri bersama pada tanggal 23 Oktober 2025 tanpa kompensasi apapun yang dibayarkan. Kami berterima kasih kepada para penggemar Indonesia atas dukungan dan pengertian mereka. Namun, tentu saja tidak akan ada kerusakan pada perangkat lama, dan itu akan menyebabkan kerusakan parah dan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki. Sebuah pernyataan yang terlihat formal, namun di balik kata-kata itu, ada letupan emosi, ada rasa kecewa yang tertahan, dan ada kelelahan manajerial yang membuat klub ini akhirnya menutup lembaran manisnya bersama sang bintang dari Asia Tenggara. Lalu apa hubungannya Manisa dan 3 hari yang dimaksud Manisa untuk Megawati? Di sini saya akan jawab. Awalnya, semua berjalan baik. Manisa memberikan izin kepada Megawati untuk pulang ke Indonesia mengikuti Livoli, sebuah turnamen yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral Mega sebagai ikon voli nasional. Dalam kontrak tertulis jelas, cuti hanya 3 hari setelah Livoli berakhir. Namun yang terjadi, Mega tak kunjung kembali lebih dari 3 hari yang telah ditetapkan Manisa sesuai kesepakatan di awal kontrak. Sebenarnya pihak Manisa tak ada masalah jika setelah Livoli berakhir, Mega lanjut bergabung membela timnas Indonesia di ajang SEA Games. Dengan catatan setelah 3 hari istirahat usai Livoli, Mega wajib kembali ke Turki untuk membela Manisa di ajang Liga Kadinlar 1. Dan itu sudah jadi sepakat dari awal. Namun seolah pihak voli Indonesia menahan Megawati, Mega tak kunjung kembali ke Turki hingga lebih dari 3 hari yang disepakati. Pihak federasi di Indonesia mengaku bahwa nama Megawati masuk dalam daftar skuad timnas voli putri Indonesia yang akan berlaga di berbagai agenda internasional. Dari sisi Federasi Indonesia, keputusan itu mungkin dianggap wajar karena Mega adalah simbol, tulang punggung tim nasional, dan satu-satunya pevoli Indonesia yang bersinar di panggung Eropa dan Asia. Tapi dari sudut pandang Manisa, keputusan itu menyalahi perjanjian, dan mereka merasa dihianati oleh janji yang tak ditepati. Sumber internal Manisa bahkan menyebutkan, kami menghormati Megawati, namun klub sedang berjuang keras naik kasta ke Sultan Larligi. Kami butuh dia, kami membangun tim di sekelilingnya. Tanpa Megawati, sistem kami terguncang. Dan memang benar, performa Manisa BBSK mulai menurun di beberapa laga terakhir. Tanpa Megawati yang biasanya menjadi mesin poin utama, tim kehilangan taringnya. Para supporter menjerit di tribun. Mereka menunggu kabar kapan Mega akan kembali ke Turki. Tapi kabar itu tak pernah datang. Yang datang justru pengumuman pemutusan kontrak. Begitu pengumuman itu diunggah, dunia voli langsung terbakar. Manisa tak ingin berlama-lama mengambil resiko terlambatnya Mega bergabung ke Turki. Manisa tak ingin nama Mega jadi bahan pembicaraan buruk dari para pemain Manisa lainnya jika tidak cepat bergabung. Makanya Manisa bertindak tegas daripada menunggu pahlawan yang sudah dianggap terlambat. Jika menilai situasi ini sebenarnya Megawati menjadi korban dari aturan negara sendiri yang terkesan sangat mengganggu karir atlet kebanggaan yang berjuang mengharumkan negara Indonesia di negeri luar. Sungguh miris, baru wanita satu-satunya yang bisa menghebatkan nama Indonesia kini hanyalah seorang atlet yang berada di tengah dua api. Satu sisi, panggilan negara. Di sisi lain, kewajiban profesional kepada klub luar negeri yang membesarkan namanya di kancah internasional.
Mega sebenarnya tidak pernah ingin melanggar perjanjian. Namun ketika perintah dari federasi datang, perintah untuk bertahan, untuk membela merah putih, untuk menjadi simbol kebanggaan bangsa, ia terpaksa menolak. Karena di dadanya, ia masih menyimpan satu keyakinan suci. Indonesia selalu nomor satu. Walau di SEA Games sekalipun ia belum pernah diturunkan. Tapi keyakinan itu kini justru menjadi pedang bermata dua. Federasi puas karena Mega tetap di tanah air. Namun Manisa, tim yang mempercayainya merasa dihianati. Dan Mega sendiri, ia terjebak di tengah badai besar yang tidak ia ciptakan. Postingan resmi Manisa ditutup dengan kalimat yang menyesakkan dada. Proses tersebut dievaluasi demi kepentingan terbaik klub kami. Dan kontrak diakhiri bersama pada tanggal 23 Oktober 2025. Tanpa kompensasi apapun yang dibayarkan. Kami berterima kasih kepada para penggemar Indonesia atas dukungan dan pengertian mereka. Sebuah perpisahan yang terasa dingin, bukan karena kebencian, tetapi karena realitas dunia profesional yang kejam, di mana loyalitas sering kalah oleh kepentingan. Kini, publik hanya bisa bertanya-tanya, apakah ini akhir dari kisah Megawati di Eropa? Ataukah ini justru awal dari babak baru perjuangan sang Sri Kandi Indonesia yang kini berdiri sendirian di tengah pusaran konflik antara cinta tanah air dan tanggung jawab profesional? Namun, tentu saja tidak akan ada kerusakan pada perangkat lama, dan itu akan menyebabkan kerusakan parah dan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki. Begitu kalimat misterius yang ditutup oleh pihak Manisa dalam unggahan mereka. Sebuah kalimat yang seolah mengandung pesan tersirat. Kerusakan ini bukan pada Mega, tapi pada sistem yang membuatnya tak punya pilihan. Sebenarnya pelatih Gorkem masih meminta kesempatan beberapa saat dulu pada pihak Manisa agar tidak mencoret nama Megawati. Namun Gorkem tidak bisa berbuat apa-apa jika manajemen Manisa sendiri yang bersikeras untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan. Bagi Gorkem, Megawati adalah jiwa dari proyek besar yang sedang ia bangun. Ketika pertama kali datang ke Manisa, ia tahu betul tim ini hanyalah kuda hitam di Kadinlar Ligi. Tapi dengan Megawati di dalam skuad, Gorkem punya mimpi membawa Manisa naik ke kasta tertinggi, Sultanlar Ligi, surga bagi tim-tim voli terbaik Turki. Dan kini, mimpi itu mulai retak. Beberapa hari setelah keputusan pemutusan kontrak, Gorkem akhirnya menelpon sahabat lamanya, yaitu pelatih timnas voli wanita Turki. Suara Gorkem terdengar berat di ujung sambungan telepon. "Aku sudah kehilangan dia," katanya lirih. "Kau tahu rasanya, seperti kehilangan nyawa tim yang sudah kubangun dari nol." Ia tahu, Gorkem bukan tipe pelatih yang mudah menunjukkan kelemahan. Tapi malam itu, nada suaranya berbeda, rapuh, penuh beban. "Aku bisa ganti setter, aku bisa ubah strategi, tapi aku tak bisa ganti Megawati," lanjutnya. "Dia bukan hanya speaker, dia mental juara, dia napas semangat seluruh pemain muda di timku.